Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita dengan NIM 11217056. Saya akan mempresentasikan tugas utama mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu yaitu Pak Aryan Naufal HSMKOM. Tugasnya yaitu mereview sebuah jurnal mengenai salah satu metode sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Di sini saya memilih metode PSI atau Preference Selection Index. Nah, ini merupakan jurnal yang saya ambil dengan nama jurnal yaitu Komik Volume 2 nomor 1 bulan Oktober tahun 2018 dengan judul paper yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Berprestasi Kota Medan menerapkan metode Preference Selection Index. Studi kasus Dinas Pendidikan Kota Medan. Objek penelitian yaitu guru berprestasi. Tempat penelitian Dinas Pendidikan Kota Medan. Dan penulisnya yaitu Fajar Syahputra, Mesran, Ikhwan Lubis, dan Agus Perdana Windarto. Latar belakang. Yang pertama, Dinas Pendidikan Kota Medan ingin melakukan pemilihan terhadap guru berprestasi. Pada umumnya, pelaksanaan pemilihan terhadap guru berprestasi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, pada saat pelaksanaannya masih belum optimal sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan, khususnya pada aspek yang dinilai. Yang kedua, proses pengumpulan data dan penilaian masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan memungkinkan terjadinya data yang hilang. Proses pengumpulan data dan penilaiannya yang masih menggunakan Excel, jadi data pada tiap jenjangnya itu terpisah-pisah, sehingga hal itu menjadi kurang efektif karena bisa saja datanya itu ada yang hilang. Yang ketiga, kesibukan pelaksana dan keterbatasan waktu yang dimiliki, terkadang pemilihan guru berprestasi hanya dilakukan secara subjektif. Karena prosesnya itu masih manual, pasti harus menghitung nilainya satu persatu. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga karena keterbatasan waktu dan kesibukan pelaksana yang terbatas, terkadang proses pemilihan tersebut dilakukan secara subjektif, yang tentunya akan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, karena seharusnya tenaga pendidik yang layak menyandang guru berprestasi malah tidak mendapatkannya. Begitupun sebaliknya, guru yang tidak layak buat dapat predikat tersebut malah mendapatkannya. Secara subjektif, misal pihak pelaksana deket sama guru si A, jadi ya udahlah daripada pusing-pusing saya pilih si A itu. Jadi penilaiannya nggak sesuai fakta dan data. Nah, sekarang tujuan penelitian. Yang pertama, mempermudah dalam melakukan pemilihan terhadap guru berprestasi. Jadi dengan digunakannya metode ini dalam proses pemilihan guru berprestasi pasti akan lebih mudah untuk melakukan pemilihan terhadap guru yang layak menyandang predikat guru berprestasi. Nah, yang kedua, meminimalisir terjadinya kendala-kendala dalam pemilihan guru berprestasi. Tadi sebelumnya udah dijelaskan. Dalam proses pemilihan yang manual bisa saja data ada yang hilang dan juga terjadinya proses pemilihan secara subjektif. Jadi untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, digunakanlah sistem pendukung keputusan dengan metode PSI. Metode pengumpulan data. Yang pertama,
Metode pengumpulan data ada observasi dan studi literatur. Berdasarkan pedoman pemilihan guru berprestasi yang didapatkan, ada beberapa kriteria penilaian, diantaranya yaitu tes tertulis, karya tulis ilmiah, wawancara atau tanya jawab, dokumen portofolio, dan penilaian kinerja guru yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda. Selain itu, tiap jenjangnya memiliki kriteria yang sama dengan bobot penilaian yang berbeda juga. Metode yang digunakan yaitu Preference Selection Index atau PSI. PSI merupakan metode untuk memecahkan multi kriteria pengambilan keputusan atau MDCM, yaitu metode pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada berdasarkan beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan. Jadi metode ini bisa digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa kriteria yang ditentukan. Misal nih, guru berprestasi, alternatifnya ada berapa, terus kriterianya itu ada apa aja. Kriteria itu sebagai aturan yang sudah ditetapkan, kayak gitu. Yang selanjutnya, dalam metode yang diusulkan, tidak perlu untuk menetapkan kepentingan relatif antar atribut. Bahkan, tidak ada kebutuhan komputasi bobot atribut dalam menentukan kepentingan relatif antar atribut. Misalnya, kriterianya itu ada dokumen portofolio, ada karya tulis, ada wawancara. Apa dokumen portofolio itu lebih penting dari karya tulis? Atau wawancara sedikit lebih penting dari karya tulis? Jadi, bukan seperti itu langkah-langkah metode PSI. Yang pertama itu ada tentukan masalah. Tentukan masalah di sini maksudnya itu menentukan tujuan dan mengidentifikasi tiap atribut dan alternatif yang berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu merumuskan matriks keputusan. Maksudnya yaitu menggambarkan seluruh informasi yang tersedia pada atribut masalah. Yang ketiga ada normalisasi matriks keputusan. Maksudnya pada langkah ini yaitu dilakukan dengan adanya dua kemungkinan. Jika atribut adalah tipe yang menguntungkan, maka nilai yang lebih besar yang digunakan. Dan jika atributnya tidak menguntungkan, maka nilai yang lebih kecil. Yang keempat ada menghitung nilai mean dari data yang telah ditentukan. Maksudnya yaitu menghitung data dari yang telah dinormalisasikan. Yang kelima, menghitung nilai variasi preferensi. Yang keenam, menentukan penyimpangan dalam nilai preferensi. Nah, yang ketujuh itu ada menentukan kriteria bobot. Jadi di langkah ketujuh ini menentukan bobot tiap kriteria. Yang kedelapan yaitu menentukan pemilihan PSI untuk setiap alternatif. Nah, yang kesembilan itu setelah dihitung PSI baru memilih alternatif yang sesuai. Selanjutnya ke pembahasan. Di sini ada data-data yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu ada data alternatif dan data kriteria. Di mana di sini data alternatif itu ada 10 yang terdiri dari 10 guru, nama-nama guru. Dan kriteria juga ada 5, yaitu dokumen portofolio, penilaian kinerja guru, tes tertulis, karya tulis, dan paparan dan tanya jawab. Nah, ini merupakan tabel alternatif untuk
kriteria, dimana di sini dengan alternatif Mulyono kriterianya itu dokumen portofolionya kurang lengkap, penilaian kinerja gurunya sangat baik, tes tertulis baik, RPP atau karya tulis juga baik, paparan dan tanya jawab juga baik. Nah, begitupun untuk yang alternatif selanjutnya. Ini di sini ada nilai-nilainya, ada keterangannya. Nah, ini merupakan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, ya. Kayak misal lengkap itu nilainya berapa, kurang lengkap itu nilainya berapa, atau lengkap nilainya dari berapa sampai berapa, baik kurang baik nilainya dari berapa sampai berapa. Nah, setelah dibuat tabel rating kecocokan, dibuatlah matriks keputusan. Nah, matriks ini dibentuk dari tabel kecocokan yang ini. Nilai-nilai yang sudah didapat, dibuatlah matriks keputusan. Langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, yang pertama kan tadi tentukan masalah, yaitu mengidentifikasi alternatif dan kriteria. Sudah diwakilkan dengan kode ya. Di sini ada G1, G2, G3 sampai G10. Kriterianya juga ada C1, C2, C3, C4 dan C5. Begitupun dengan nilai-nilainya yang sudah ditentukan. Nah, dari setiap kriteria ini ditentukan nilai maksimal dan minimalnya. Nah, dari kriteria yang pertama ini, C1, nilai maksimalnya yaitu 80, sedangkan nilai minimalnya yaitu 60. Begitupun dengan kriteria selanjutnya. C2 nilai maksimalnya 100, nilai minimalnya 80. Nah, yang kedua, merumuskan matriks keputusan. Di sini kan sudah ada nilainya ya. Dibuatlah matriks keputusan XIJ. Matriks keputusan yang terdiri dari nilai dari sini nih. Ya. Next. Nah, langkah ketiga ada normalisasi matriks keputusan. Nah, di sini ada rumusnya. Jika atribut itu menguntungkan, rumusnya Nij sama dengan Xij dibagi Xj max. Dan untuk atribut yang tidak menguntungkan, di sini rumusnya Nij sama dengan Xj min dibagi Xj. Nah, dari mana taunya atribut itu menguntungkan atau tidak menguntungkan? Nah, contohnya misal nih, atributnya ada dokumen portofolio. Semakin hasilnya bagus, pasti nilainya juga akan semakin tinggi kan? Jadi pasti menguntungkan. Atribut yang tidak menguntungkan, contohnya dalam pemilihan laptop, variabelnya merek. Nah, semakin mereknya itu misal terkenal, pasti harganya juga tinggi kan, pasti nilainya kecil. Kenapa? Karena mungkin orang juga gak beli yang mahal gitu, jadi itu tidak menguntungkan. Nah, berhubung di studi kasus yang saya review ini tipenya adalah menguntungkan semua atau benefit semua, jadi memakai rumus yang ini, yang pertama, Nij sama dengan Xij dibagi Nj max. Nah, ini contohnya. Xij itu nilai yang sebelumnya, yang di langkah kedua, yang matriks keputusan. Nih, merumuskan matriks keputusan. Xij dibagi Xj max.
Jadi semuanya dibagi nilai yang paling tinggi. Yang pertama tadi 60. 60 dibagi 80, 0,75. Di sini yang pertama. Satu kolom ini dibagi sesuai kriteria di sini yang paling tinggi. Kalau misalnya di kolom kedua yang ini nih, maka dia kolom yang ini, yang C2. Yang kolom kedua dibagi 100. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Nih. Nah, terus di sini ada nilai 80. Kolom kedua. 80 dibagi 100. 80 dibagi 100 sama dengan 0,8. 0,8. Begitupun seterusnya, kolom ketiga, keempat, dan kelima mengikuti nilai maksimal dari kriteria ketiga, keempat, dan kelima. Setelah nilai ini didapatkan semua, dijumlahkan. Jadi, menjumlahkan matriks Nij dari setiap atribut. Nah, rumusnya Nij sama dengan N11, N21, tambah N31, tambah N41, tambah N51, sampai seterusnya. Nah, satu kolom ini dijumlahkan. Kolom per kolom. Dijumlah. 0,75 tambah 1, tambah 1, tambah 0,75, tambah 1, sampai yang terakhir. Jadi hasilnya 9,75. Begitupun kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama dijumlahkan. Nah, sudah semua. Ini hasilnya. Jumlahnya Nij sama dengan 9,25, 9,4, 9, 8,6, dan 8,8. Nah, yang keempat, menghitung nilai mean. Nah, rumusnya N sama dengan 1 per N kali Nij. N 1 per N. N itu jumlah alternatif. Tadi kan jumlah alternatifnya itu ada 10. Jadi rumusnya 1 per 10 dikali Nij. Nah, Nij itu normalisasi matriks keputusan yang sudah dihitung sebelumnya. Yang ini nih, yang sudah dijumlahkan semuanya. 1 per N kali Nij. 1 per 10 dikali 9,25. 1 per 10 dikali 9,4 dan seterusnya. Itu sampai 5 kriteria itu ya. Ini merupakan hasilnya dari mean. N sama dengan 0,925, 0,94, 0,9, 0,86, dan 0,088. Sekarang yang kelima, yaitu menghitung nilai variasi preferensi. Nah, di sini rumusnya yaitu Nij dikurang N pangkat 2. Nij itu tadi normalisasi matriks keputusan, dan N itu adalah nilai mean ini, dan di pangkat 2. Contohnya nih, yang pertama, nilai Nij itu yang pertama 0,75. Yang ini ya, 0,75 dikurang N. N itu nilai mean. Nih, 0,925. 0,75 dikurang 0,92 hasilnya berapa? Terus dipangkatin 2. Jadilah hasilnya segini, 0,0306. Nah, satu kolom ini dihitung sesuai dengan kriteria
mean yang telah dihitung sebelumnya. Jadi kolom pertama dihitungnya, dikurangnya dengan yang ini, yang kriteria yang pertama, kolom kedua yang kedua, kolom ketiga yang ini, kolom keempat yang ini, dan kolom kelima yang ini. Nah, setelah semuanya ini dihitung, maka per kolom ini dijumlahkan. Ini dari kolom pertama dijumlah hasilnya segini, dari kolom kedua dijumlah hasilnya segini, dan sampai kolom kelima hasilnya segini. Nah, hasil matriks variasi preferensi itu ini 0,1313, 0,084, 0,1, 0,084, dan 0,096. Nah, sekarang menentukan penyimpangan dari nilai preferensi. Rumusnya 1 dikurang nilai variasi preferensi yang sebelumnya udah dihitung. Ini yang pertama, 1 dikurang 0,1313 hasilnya 0,8686. Nah, 0,1313 ini didapat dari sini yang udah dihitung tadi, nilai variasi preferensi. Nah, yang ini. Yang kedua juga sama. Nah, 0,084, 0,1, 0,084, 0,096. Jadi ini sama-sama dikurang. Ini kan udah didapat semua nilainya nih, dari yang pertama sampai yang kelima. Nah, udah gitu dihitung nilai keseluruhannya berapa. Jadi ini jumlah nilai preferensi. Sudah selesai, lanjut ke langkah ke-7, tentukan kriteria bobot. Nah, barulah di langkah ke-7 ini menentukan kriteria bobotnya. Rumusnya yaitu WJ sama dengan nilai preferensi dibagi jumlah dari nilai preferensi. Nah, yang pertama ada WJ sama dengan 0,8688 dibagi 4,5048 sama dengan 0,1929. Nah, 0,8688 itu dapat dari sini. Dan 4,5048 itu dari sini, jumlah total keseluruhan sesuai dengan rumusnya. Begitupun untuk selanjutnya, 0,916 dikurang 45048, 0,9 dikurang 5048, 0,916 dikurang 45048, 0,904 dikurang 45048. Hasil dari perhitungan bobot ya, bobot kriteria. Ada 0,192, 0,2023, 0,1998, 0,2023, dan 0,2027. Nah, yang langkah ke-8, menghitung PSI, di mana rumusnya yaitu ada NIJ dikali WJ. Nah, NIJ itu kan tadi normalisasi matriks keputusan yang sebelumnya, dikali WJ. WJ itu adalah kriteria bobot. 0,75 dikali 0,1929. Jadi hasilnya 0,1446. Nah, di sini. Jadi satu kolom di normalisasi matriks keputusan yang di langkah ketiga, itu per kolomnya dikalikan dengan bobot kriteria. Nah, satu kolom dikali dengan bobot kriteria yang pertama, kolom kedua dikali bobot kriteria yang kedua, kolom ketiga dikali bobot kriteria yang ketiga, kolom keempat bobot kriteria yang keempat, dan
kolom kelima dikali bobot kriteria yang kelima. Nah, jadi ini untuk kolom pertama, ini kolom pertama di normalisasi matriks keputusan di NIJ. Ini kolom pertama. Nah, ini untuk bobot kriteria yang pertama. Jadi semuanya dikalikan dengan bobot kriteria yang pertama. Nah, ini yang sebelahnya, ini normalisasi matriks keputusan ya, yang kolom kedua dikali dengan bobot kriteria yang kedua juga. Begitupun dengan kolom ketiga, keempat, dan kelima. Tadi sudah disebutkan dikali dengan kriteria bobot yang ketiga, keempat, dan kelima juga. Nah, pas semuanya udah dihitung nih, ini hasilnya. Nah, ketika ini sudah didapatkan semuanya, barulah tiap baris ini dijumlahkan. Tiap baris ini dijumlahkan 0,1446 ditambah 0,2033 ditambah 0,1958 ditambah 0,1627 dan ditambah 0,1605, maka hasilnya segini, 0,8310. Begitu juga dengan baris-baris yang selanjutnya, sama dijumlahkan. Dan ini hasilnya, hasil akhir pada matriks. Hasil akhir ini digolongkan menurut descending, yaitu dari nilai yang tertinggi, buat mempermudah dalam perankingan. Nah, di sini nilai untuk masing-masing alternatif. Di sini G1 ada Mulyono ada 0,8310, Herlina Pardede ada 0,95594, begitupun seterusnya sampai alternatif yang G ke-10. Nah, yang di sebelahnya tabel yang ini barulah alternatif digolongkan dari nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itu di sini ada G2, yaitu Dr. Randa Herlina Pardede dengan nilai 0,9594. Terus ada G6 Nur Helmi dengan nilai yang sama 0,9594, dan juga Vera Mariati Magdalena alternatif G10 dengan nilai 0,9594. Jadi digolongkan menurut nilai tertinggi ada 3 orang. G2 ada Herlina, G6 ada Nur Helmi, G10 ada Vera Mariati Magdalena. Jadi 3 orang ini merupakan yang mendapatkan predikat guru berprestasi dari alternatif yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.